Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'asyarul muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Jihad Tomang, Jakarta Barat, dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholatul Jumat. Harapan kita tentu saja moga-moga apa yang telah, sedang dan akan kita kerjakan kiranya senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib tentu saja tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, Jumat 10 September 2021, menebar kasih sayang. Ada sebuah surat yang berasal dari seorang hamba Allah, dan surat itu ditujukan pada seorang ratu yang berkuasa pada saat itu. Dan surat itu berbunyi, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adalah sebuah hal yang sangat aneh dan ajaib. Seorang raja yang bernama Sulaiman, di samping sebagai nabi dan rasul Allah, yang sangat cerdas akalnya, yang selalu bersikap adil dan bijaksana, yang memahami bahasa binatang, yang bisa memerintahkan seluruh bangsa jin, yang bisa pergi kemana saja dengan mengendarai angin. Tapi ketika dia mengirim surat pada seorang ratu yang berkuasa, yang berwibawa pada saat itu, yang kaya raya, yang cantik jelita, yang menguasai negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, isi suratnya hanya berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Jadi isi suratnya itu bukan engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Bukan begitu isi suratnya. Hadirin, rupanya inilah rahasia yang sangat besar, di mana seorang ratu yang penuh wibawa pada saat itu, seorang ratu yang kaya raya pada saat itu, seorang ratu yang cantik jelita pada saat itu, tahu-tahu mendapat surat dari Nabi Allah Sulaiman, dan isi suratnya hanya berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Alangkah kecilnya isi surat itu, tapi alangkah besarnya akibat dari surat yang sekecil itu.
Coba sekarang kita renungkan sejenak, apa yang tidak ada pada Ratu Balqis? Cantik ada sama dia, wibawa ada sama dia, kaya raya ada sama dia. Apalagi yang tidak ada sama dia? Hadirin, yang tidak ada sama dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Maka dengan itu semua bersatulah istana Nabi Allah Sulaiman dengan istana Ratu Balqis, sehingga terjadilah apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur, makmur, aman, tentram, sejahtera, sentosa, dan selalu berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan alam semesta ini yang begitu hebat dan dahsyatnya, bukan karena dengan canggihnya, tapi karena kasih sayangnya. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, Allah Ta'ala khalaqu mi'ata rahmatan. Sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat menciptakan langit dan bumi. Kullu rahmatin minha tibaqa ma bainas samai wal ardh. Satu dari 100 rahmat itu luasnya seluas langit dan bumi. Fa'ahbatu rahmatan minha ilal ard. Lalu Allah turunkan 1/100 rahmat itu ke muka bumi. Fiha tarahamal khalqu. Maka dengan 1/100 rahmat itulah makhluk saling sayang menyayangi. Wa biha ta'tiful walidatu ala waladiha. Dan dengan 1/100 rahmat itu pula seorang ibu menyayangi anaknya. Wa biha tashrabut tayru wal wuhushu minal ma'. Dan dengan 1/100 rahmat itu pula seekor burung dan binatang buas meneguk air dari tempat yang sama. Wa biha ta'ishul khalaiq. Dan dengan 1/100 rahmat itu pula makhluk-makhluk seluruhnya dapat hidup. Hadirin, mungkin ada di antara hadirin yang pernah melihat seekor induk ayam yang tadinya penakut tiba-tiba berubah jadi pemberani, cuma karena di bawah sayapnya dia melindungi anak-anaknya yang masih kecil. Atau mungkin ada di antara hadirin yang pernah melihat seekor harimau buas, tapi dia jilati tengkuk anaknya dengan lembut. Nah, itu semua tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena adanya 1/100 rahmat yang Allah sudah berikan kepada setiap binatang. Di sisi lain, kita pun tidak jarang melihat seorang ibu yang dengan ikhlasnya, dengan setianya menunggui anaknya yang sedang sakit di sampingnya. Selain itu, si ibu pun selalu siap mengorbankan segala apa yang dimiliki demi dapat melihat anak tercinta tersenyum kembali. Atau mungkin kita pun tidak jarang melihat seorang suami yang bekerja keras di perantauan. Dia mencari uang hingga petang. Uang dikumpulkan sedikit demi sedikit, kemudian sesudah banyak dengan setia dia kirimkan untuk istri dan anak-anaknya yang berada di kampung halamannya. Itu pun semua tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena adanya 1/100 rahmat yang telah dititipkan Allah kepada setiap hati nurani manusia. Jadi jelas bahwa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya yang begini hebat dan dahsyatnya adalah dengan kasih sayangnya. Kemudian kita setiap mengucapkan salam selalu dilanjut dengan kalimat warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga rahmat atau kasih sayang dan keberkahan senantiasa terlimpah atas kamu.
Dan Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan sebutan Nabiyur Rahmah. Maksudnya adalah Nabi yang amat penyayang. Karena Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Maksudnya adalah bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penyebar Islam yang penuh dengan kasih sayang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi begitulah seharusnya kehidupan kita senantiasa diliputi dengan kasih sayang. Dan sederhana sekali, bahwa hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim gugurlah Ratu Balqis oleh Nabi Allah Sulaiman. Itulah kasih sayang. Oleh karena itu mari kita selalu jaga kasih sayang dari diri kita. Sebab kalau kasih sayang itu selalu ada di rumah, niscaya pancaran cinta dan kasih sayang itu akan membaur ke tengah-tengah masyarakat dengan lembut, ramah, dekat, dan akrab. Nah, kalau itu selalu berada di rumah, kalau itu selalu berada di masjid, kalau itu selalu berada di kantor, kalau itu selalu berada di tengah-tengah pergaulan kita, niscaya hidup ini akan tenang, tentram, dan damai. Tapi sayang, beribu kali sayang, ternyata keadaan seperti itu saat ini semakin kering dan semakin kering. Akibatnya tidak jarang kita jumpai karena persoalan-persoalan kecil, persoalan-persoalan sepele, timbul pertengkaran dan keributan. Di kalangan umat Islam cuma karena persoalan-persoalan kecil, perbedaan-perbedaan kecil dalam urusan agama, sehingga menjadi rusak ukhuwah Islamiyah mereka. Cuma karena perbedaan pandangan politik sehingga terjadi keributan dan berujung pada pertumpahan darah. Kita prihatin melihat itu semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Padahal Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berupaya menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang berada di atas muka bumi ini. Dan kata kasih sayang itu memiliki makna yang tidak terbatas. Oleh karena itulah wujud nyata dari kasih sayang itu bisa dalam bentuk bersilaturahmi, anjang sana, kesanak famili, handai tolan, karib kerabat. Kemudian membantu mereka yang tertimpa musibah, tolong menolong baik dalam keadaan suka maupun duka. Wujud kasih sayang dalam bentuk yang nyata memberikan apresiasi kepada teman yang telah meraih prestasi, melerai, mendamaikan mereka yang berselisih, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, mencegah mereka untuk melakukan kemungkaran, dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan lain yang merupakan wujud nyata dari rasa kasih sayang. Kemudian terkait dengan lingkungan sekitar, maka wujud kasih sayang dalam bentuk yang nyata adalah menjaga kebersihan, keasrian, dan kelestarian lingkungan. Jadi jelaslah bahwa rasa kasih sayang itu harus ada dalam kehidupan sepanjang zaman dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.